Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tema kali ini juhud terhadap dunia. Diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam, bila ia mencium bau yang sedap, maka ia menutup hidungnya dan mengatakan, ini termasuk dunia. Kelak kamu akan dituntut mengenainya. Kalimat yang disampaikan oleh Nabi Isa ini benar-benar bahwa dirinya itu orang yang benar-benar zuhud. Dengan mencium bau yang sedap saja, beliau sampai mengatakan bahwa ini akan dituntut mengenai hal ini. Ini benar-benar sesuatu yang amat zuhud. Dan katanya, wahai orang-orang yang mengaku zuhud dengan ucapan dan perbuatanmu, kamu telah mengenakan pakaian ahli zuhud, tetapi hatimu masih cinta dunia. Jika kamu melepas baju itu dan kamu menampakkan cinta dunia di hatimu, sungguh kamu lebih cinta dunia dan lebih munafik. Orang yang benar dalam zuhudnya, bagiannya akan datang kepadanya sehingga lahirnya mengambil dunia, namun hatinya penuh dengan kezuhudan terhadap dunia. Oleh karena itu, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih zuhud dari Isa Alaihissalam maupun nabi-nabi yang lain, meski beliau pernah mengatakan, telah disukakan kepadaku dari duniamu 3 hal, wewangian, wanita, dan dijadikan kesejukan mataku dalam salat. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nabi yang paling zuhud di antara nabi-nabi. Sekalipun, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa dirinya disukakan wewangian, wanita, dan dijadikan kesejukan mataku dalam salat, tetap hal itu bukan merupakan kelalaian dalam berzuhud. Memang jika dibandingkan dengan apa yang dikatakan Nabi Isa ketika Nabi Isa mencium bau yang sedap saja, ini bagi Nabi Isa ini sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang dekat dengan dunia, dan hal itu tidak boleh kita sampai tertarik dengan bau yang sedap-sedap itu, karena menurut Nabi Isa alaihissalam bahwa bau sedap itu masih merupakan dunia. Tetapi dengan sabda Nabi yang disukakan wewangian, wanita, apakah ini masih termasuk dunia? Memang masih termasuk dunia, tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketika Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyukai 3 hal yang tadi, wewangian dan wanita, dan juga kesejukan dalam salat, ini adalah suatu perintah Allah yang dimana Allah menginginkan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah itu harus menyukai hal ini. Jadi harus menyukai hal ini itu bukan berarti tidak zuhud, tetapi ingin memberikan sinyal bahwa Nabi Muhammad harus bisa memegang lahiriah. Karena Nabi Muhammad ini didesain untuk memimpin umat seluruh manusia, yang dimana seluruh manusia di sini tidak mungkin langsung ke batiniah saja, meski ada pegangan-pegangan lahiriah, karena setiap manusia itu kan diawali dari ketidaktahuan, kebodohan, maka yang mesti dilakukan itu yaitu lahiriahnya dulu. Nah, dengan tuntunan lahiriah inilah yang dipakai atau yang diajarkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketika manusia yang masih mengikuti lahiriah, maka harus mencontoh Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang mampu mencontoh atau yang mampu untuk kita contoh dalam mengikuti lahiriah. Karena Nabi Isa, kalau kita melihat dari sejarah atau perjalanan hidupnya, cenderung lebih ke batiniah,
Sementara yang lahiriah yang lebih sempurna dalam lahiriah atau contoh untuk diikuti lahiriahnya yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan singkatnya bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekalipun mengatakan bahwa disukakan 3 hal itu bukan berarti beliau ini tidak zuhud, tetapi di sini sengaja Allah menjadikan Nabi Muhammad untuk memberikan suri teladan kepada umat manusia, baik yang masih dalam mengikuti lahiriahnya saja ataupun batiniahnya saja. Jadi ketika kita mau mencontoh Nabi, misalnya kita mau mencontoh dari lahiriahnya, ya yang sempurna itu Nabi Muhammad ataupun batiniahnya. Mungkin bisa dipahami maksud apa yang saya katakan itu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai 3 hal tersebut meskipun beliau amat zuhud, karena hal itu telah ditentukan menjadi bagiannya dalam ilmu Tuhannya, maka dia mengambilnya dalam rangka mengikuti perintah, dan mengikuti perintah berarti ketaatan. Setiap orang yang mengambil bagiannya dengan cara seperti ini, maka ia dalam ketaatan meski hidupnya penuh dengan dunia. Wahai orang-orang yang zuhud di atas kebodohan, dengarlah, jujurlah, dan jangan berdusta. Belajarlah tentang persoalan ini, sehingga kamu tidak menolak takdir oleh sebab kebodohanmu. Setiap orang yang bodoh hanya mau mengikuti pendapatnya sendiri, selalu menerima bisikan nafsu, keinginan, dan setannya. Ia hamba iblis dan setia kepadanya, bahkan menjadikannya sebagai gurunya. Wahai orang-orang bodoh dan munafik, alangkah gelapnya hatimu, alangkah busuknya bau, dan alangkah banyaknya igawanmu. Bertaubatlah dari semua itu, tinggalkanlah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintainya. Janganlah kamu membantah mereka dalam mengambil bagian-bagian itu. Sesungguhnya mereka mengambil dengan ketaatan, bukan dengan hawa nafsu. Mereka lebih cinta dan lebih rindu kepadanya, serta zuhud terhadap selain dia, lahir maupun batin. Mereka berpaling dari semua itu, tetapi mereka memang mempunyai bagian itu yang telah ditetapkan dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mereka sangat berat dalam keperluan dunia, tetapi mereka tetap tinggal di sana dan mengambil bagian mereka, serta melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan mereka. Saya tertarik dengan kalimat tinggalkanlah mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para walinya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai mereka dan mereka mencintainya. Di sini seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa manusia kebanyakan mencela kepada para wali itu karena perilaku hidupnya. Walaupun kita tahu bahwa sikap perilaku para wali ini untuk meningkatkan ibadahnya, untuk menuju Allah, tetapi karena manusia itu orientasinya dunia, ketika melihat perilaku atau kehidupan para wali ini, hatinya itu ada cibiran, kok begini ya para wali, tetapi dalam pikirannya tahu bahwa itu adalah ajaran agama dan itu bagus, tetapi sekali lagi bahwa antara hati dan pikiran itu tidak sejalan. Yang di sisi lain hatinya itu menggumam, kok begini, seakan-akan apa yang dilakukan oleh para wali itu tidak ada manfaatnya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini dianggap oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa kita ini adalah orang yang suka mencela para wali. Dan di sini juga Syekh Abdul Qadir Jailani berusaha menegaskan kita atau ngasih tahu kepada diri kita yang katanya sesungguhnya mereka ini adalah para wali sangat berat dalam keperluan dunia, tetapi mereka tetap tinggal di sana dan mengambil bagian mereka,
serta melihat orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendustakan mereka. Jadi artinya bahwa para wali ini sebenarnya enggan jika berurusan dengan dunia atau mengambil harta atau hal semacam itu. Bahkan makan saja sebenarnya para wali ini enggan atau malas. Tetapi karena para wali ini sadar bahwa dirinya masih hidup, masih punya jasmani, mau tidak mau dirinya itu harus melakukan hal itu, walaupun itu bagi dirinya berat. Jadi dengan kata lain bahwa para wali itu sebenarnya melakukan cara-cara hidup atau kehidupan dunia ini sudah malas sebenarnya. Dia hanya ingin berduaan saja dengan Allah, seperti itu, karena dirinya sadar bahwa dirinya masih berada di alam dunia, punya jasad, maka dia harus menerimanya dan harus rela melakukan hal itu sekalipun berat. Wahai gulam, tinggalkan berbicara dengan makhluk selagi kamu berdiri dalam nafsu dan keinginanmu. Matilah dari pembicaraan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jika menghendaki kamu untuk sesuatu, Dia akan menyediakanmu untuknya. Jadi maksudnya tinggalkan berbicara dengan makhluk selagi kamu berdiri dengan nafsu dan keinginan. Artinya bahwa ketika kita berbicara harus bisa mengontrol. Jadi berbicara kita ini jangan dikarenakan nafsu atau keinginan kita. Walaupun keinginan kita ini sesuatu yang ada manfaatnya, tetapi kita harus melihat kemanfaatannya itu apakah manfaat untuk urusan dunia atau urusan hati atau urusan diri dengan Allah. Nah, ketika ini urusannya urusan dunia, walaupun itu baik, lebih baik kita ini harus diam atau mengontrol diri. Dan memang seorang wali ini biasanya suka seperti itu. Dia suka mengontrol walaupun itu ada manfaatnya. Dia selalu menguji ulang ketika mau berbicara ini baik buruknya. Seperti itu. Dia sangat hati-hati sekali. Nah, biasanya kalau dia berbicara, biasanya ada perintah-perintah dari hati atau Allah mengilhami untuk berkata, maka dia akan berbicara. Dan katanya dia akan menyediakanmu untuknya jika dia mau. Dia akan menyebarkan untukmu keluargamu dan meneguhkanmu. Biar dialah yang menampakkan, bukan kamu. Serahkan dirimu, ucapanmu dan seluruh keadaanmu kepada kekuasaannya. Jadi dalam juhud itu kita ini harus benar-benar menyerahkan diri kita itu kepada Allah, dengan sebenar-benarnya menyerahkan diri kita. Jangan berpikir lagi tentang hal ini itu. Jadi sekalipun kita punya anak, keluarga dan sebagainya, kalau memang kita juhud, maka kita ini jangan menghiraukan hal itu. Kita harus punya anggapan atau keyakinan pada diri kita. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk mencukupi keluarga-keluarga kita yang kita tinggalkan misalnya, maka Allah pasti akan memberinya dengan cara apapun. Itu kita harus punya keyakinan ke situ. Jadi segala sesuatu itu kita harus benar-benar menyerahkan kepada Allah. Ini dalam tingkatan ketika kita juhud. Dan kadang-kadang memang ketika kita mau juhud itu hal-hal semacam ini menjadi penghalang untuk diri kita. Kita suka mengkhawatirkan bagaimana anak kita, apakah bisa makan atau tidak. Nah, di sini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, hal-hal seperti ini harus kita buang dan kita harus bisa menyerahkan hal ini kepada Allah. Kalau seandainya keluarga kita harus hidup, pasti akan diberi rezeki oleh Allah dengan cara apapun. Kita jangan mengkhawatirkan hal itu. Itu maksudnya yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani.
Beramallah tanpa banyak bicara dan ikhlaslah tanpa riya. Tauhid tanpa syirik, sunyi tanpa ramai, dan batin tanpa lahir. Sibuklah dengan batin, yakni dengan menguatkan niat. Kamu berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjuk kepadanya dengan ucapanmu. Di sini ada kalimat tauhid tanpa syirik. Jadi tauhid tanpa syirik itu mestinya kita itu harus bisa mengenal Allah yang sebenar-benarnya. Jikalau kita belum mengenal Allah, maka pentauhidan kita ini masih syirik. Semacam kayak kita lah, kadang kita kan karena belum mengenal Allah, jadi kita itu selalu menganggap bahwa ini adalah Allah, itu adalah Allah, ini adalah Allah. Jadi kita membayangkan Allah itu seperti itu, padahal sudah jelas bahwa Allah itu tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nah, ketika kita belum mengenal, sementara kita harus bisa melihat Allah atau membayangkan Allah, nah disinilah kesirikan-kesirikan kita akan muncul. Dan juga ketika harapan-harapan kita yang salah, harapan-harapan kita salah malah ke makhluk, maka ini juga disebut syirik. Dan mungkin tauhid tanpa syirik ini sesuatu yang sulit, tetapi kalau kita masih dalam proses belajar, ya tidak masalah. Sunyi tanpa ramai, sunyi tanpa ramai ini maksudnya ya ketika kita menyendiri, menyepi, batin kita ini jangan kemana-mana, hati atau pikiran kita itu jangan kemana-mana, jangan sampai kita berada di tempat yang sepi tetapi hati dan pikiran kemana-mana. Jadi sama aja itu dikatakan ramai. Maka kita itu kalau di dalam menyepi, ya kita harus benar-benar sepi, baik batin dan pikiran hanya tertuju kepada Allah saja. Dan katanya berbicaralah kepadanya dalam salatmu dan dalam amalan lainnya. Inilah pembicaraan kepada orang yang hadir di depanmu, wahai orang yang mengenalku, dekat denganku dan menyaksikanku. Berbicaralah kepadanya dengan cara seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihat kamu. Jadi kalimat berbicaralah kepadanya dalam salatmu dan dalam amalan lainnya, bahwa ketika kita melakukan apapun, kita itu harus bisa menyaksikan Allah, harus bisa komunikasi dengan Allah. Jadi ketika kita menyaksikan Allah, komunikasi dengan Allah, dengan harapan, dengan cinta, kedekatan kita dengan Allah, itu sama aja kita itu berbicara dengan Allah. Jadi yang dimaksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ya seperti itu. Jadi dalam melakukan apapun kita harus bisa melihat Allah atau harus bisa menyaksikan Allah. Maka dengan cara itulah disamakan bahwa kita itu sedang berkomunikasi, dan memang sebenarnya komunikasi dengan hal itu. Sucikanlah hatimu dengan makanan halal, maka kamu akan dapat mengenal Tuhanmu. Sucikanlah suapan, kehangatan dan hatimu, sehingga kamu menjadi seorang sufi. Tasawuf itu dari kata sipa, wahai orang yang mengenakan baju bulu, seorang sufi yang benar dalam kesufiannya akan membersihkan hatinya dari selain Tuhannya. Ini sesuatu yang tidak bisa datang dengan hanya mengenakan pakaian bulu, menguningkan wajah dan mengumpulkan banyak tanda, kemudian bercerita tentang kehidupan orang-orang salih yang menggerakkan jari-jari guna memutar tasbih dan membaca tahlil. Tetapi kesufian itu akan datang jika bersungguh-sungguh dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juhud terhadap dunia, mengeluarkan makhluk dari hati dan mensucikannya dari selain Tuhan Azza wa Jalla. Sangat jelas apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa sufi itu katanya, kesepian itu akan datang jika sungguh-sungguh dalam mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juhud terhadap dunia,
dan mampu mengeluarkan makhluk dari hati kita, kecuali hanya ada Allah saja. Itulah seorang sufi. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang sufi itu bukan orang yang penampilannya yang sederhana, lalu mempunyai tanda-tanda, misalnya tanda-tanda seperti jidat yang menghitam, rajin sholat, lalu sering memutar-mutar tasbih atau membaca tahlil semacam itu bukan tanda kesufian. Jadi menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa sufi itu seperti yang tadi dikatakan, orang yang benar-benar sungguh mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya itu juhud terhadap dunia dan mampu mengeluarkan makhluk dari hati, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sufi itu bukan teori. Sekali lagi bahwa seorang sufi itu bukan teori, tapi harus mampu masuk ke dalamnya. Jadi seorang sufi itu bukan pandainya teori-teori kita atau label-label atau tanda-tanda semacam yang tadi kita jelaskan, tetapi seorang sufi itu kita harus bisa melakukan atau masuk ke dalamnya sehingga kita benar-benar mengenal Allah dan juhud terhadap dunia dan mampu mengeluarkan makhluk dari hati kita. Dan ini sebenarnya sulit untuk diketahui oleh orang awam, tetapi kalau kita sama-sama pernah melakukan atau pernah merasakan hal itu, kita itu bisa mengetahuinya. Misalnya teman-teman itu orang yang seorang sufi lah, yang juhud terhadap dunia, mampu mengeluarkan makhluk dari hati teman-teman. Nah, keadaan teman-teman seperti ini bagi orang awam itu sulit diketahuinya, tetapi bagi orang yang pernah mengalami yang serupa dengan teman-teman, maka orang ini bisa kelihatan, oh ini orang sufi, seorang kekasih Allah, bisa ketahuan hal itu. Jadi sekalipun teman-teman ini nggak pernah, anggaplah teman-teman ini nggak pernah memutar-mutar tasbih atau membaca tahlil atau jarang kelihatan sholatnya, tetapi kalau memang dasarnya teman ini orangnya juhud, orangnya mengenal Allah, di hatinya tidak ada makhluk, itu bisa kelihatan. Dan katanya sebagian dari ahli sufi berkata, Tuhanku, janganlah engkau menghalangiku dari sesuatu yang bermanfaat bagiku dan tidak membahayakanmu. Aku ulang-ulang kalimat itu hingga tidur, maka aku bermimpi seolah-olah ada orang yang berkata kepadaku, dan kamu juga jangan menghalangi orang melakukan sesuatu yang berguna bagimu, dan cegahlah orang melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Luruskanlah hubunganmu dengan nabimu. Barang siapa benar-benar mengikutinya, berarti luruslah nasabnya. Adapun ucapanmu, aku ini umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa mau mengikutinya, tidaklah ada gunanya bagimu. Jika mau mengikuti perbuatan dan perkataannya, maka kamu akan bersamanya di kampung akhirat. Di kalimat ini sangat jelas bahwa jikalau kita merasa umat Nabi atau nasab Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah cara-caranya beliau ini. Jikalau kita hanya mengaku-ngaku saja, maka itu tidak ada gunanya, katanya. Sekalipun kita ini, darah kita ini golongannya Nabi Muhammad misalnya, kalau akhlak perilakunya dan ketauhidannya tidak sesuai dengan Rasulullah, maka itu bohong atau tidak ada gunanya. Ini sangat jelas apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan katanya, wahai gulam, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hatimu. Kamu hanya senang bercerita tentang keadaan orang-orang soleh dan berangan-angan untuk mendapatkannya.
Kamu seperti orang yang menggenggam air kemudian membukanya, maka kamu tidak melihat sesuatu apapun di tangan. Celaka kamu, melamun itu lembah kebodohan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu hanya melamun karena itu lembah ketololan. Kalimat ini persis seperti yang kita alami. Jadi kita ini sering mengagung-agungkan orang-orang soleh, bercerita tentang orang-orang soleh, tetapi kita tidak mau melakukannya, tidak mau mengikuti orang-orang soleh itu. Kita hanya mengagumi saja, hanya ingin seperti dia, ingin seperti itu. Hanya kalimat-kalimat itu yang kita sampaikan, tetapi pada prakteknya kita sama sekali tidak ada usaha untuk mengikutinya. Dan itu menurut saya Abdul Qadir Jailani bahwa hal yang demikian itu sama aja lembah kebodohan. Dan katanya kamu berbuat seperti perbuatan orang buruk, tetapi kamu menginginkan derajat orang-orang baik. Barang siapa harapannya mengalahkan takutnya, berarti telah berbuat jindik. Dan barang siapa takutnya mengalahkan harapannya, berarti telah berputus asa. Yang bagus adalah berbuat seimbang di antara keduanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ditimbang takut seorang mukmin dan harapannya, tentulah seimbang. Sebagian ahli sufi berkata, aku bermimpi bertemu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Setelah ia wafat, aku berkata kepadanya, apakah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapmu? Ia menjawab, aku telah meletakkan salah satu kakiku di Sirot dan kakiku yang lain di surga. Salam sejahtera ke atasnya. Dia memang seorang yang faqih dan waro. Belajarlah ilmu dan mengamalkannya. Dia telah memberikan hak ilmu, yaitu diamalkan, dan memberikan hak amal, yaitu ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ridhonya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ia telah mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Setiap orang yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kitab yang diturunkan kepadanya tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia akan binasa dan membinasakan, tersesat dan menyesatkan, karena keduanya merupakan petunjuk untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran akan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan As-Sunnah menunjukkanmu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari nafsu kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Itulah kajian tasawuf yang temanya juhud terhadap dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami dan mau melakukannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.